Terima kasih masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang bersama Pak Lulu Jamaluddin yang merupakan pendiri dan juga penasehat Forum Potensi SAR Banten. Membahas mengenai kemerdekaan Indonesia dan juga salah satunya prosesi pembentangan merah putih yang pada Sabtu kemarin sudah dilakukan. Nah Pak, di segmen ini masih ada pertanyaan, Pak. Boleh. Sebelum kita menutup tentunya masih ada pertanyaan. Ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, Pak. Ya. Bagaimana Bapak memaknai kemerdekaan Indonesia? Ya biasanya kan orang tuh disebut merdeka itu dia istilahnya semua bisa terpenuhi biasanya. Ya kita kalau saya melihat dari sekup Banten dulu ya. Karena emang saya dari lama berkecimpung di Banten. Kalau saya lihat sebenarnya belum merdeka sepenuhnya di Banten ini. Kenapa? Kita dari 2008 bergerak di relawan itu sampai detik ini, pertama masyarakat Banten masih sulit istilahnya untuk berobat. Tuh fasilitas kesehatan ya Pak kesehatan. Ambulan gratis masih sulit, cari susah gitu kan. Terus masalah pendidikan juga belum ini juga kan, belum rata ya Pak. Belum rata. Nah, pengangguran juga itu kan. Yang jelas saya menyikapi masalah yang kita sering tangani, masalah kesehatan. Ketika misalnya sampai detik ini kita relawan juga, kita bawa pasien ke Darmais kemana, mereka kesulitan, pasti ada apa-apa ke kita. Nah, ketika masyarakat Banten juga berobat ke Jakarta, tidak ada fasilitas rumah singgah untuk warga Banten. Jakarta nggak ada. Nah itu kan artinya belum merdeka. Otomatis istilahnya kalau kota kabupaten yang lain menyiapkan rumah singgah di Jakarta untuk warganya berobat, itu masalah kesehatan gitu kan. Masalah bencana misalnya, ya kita belum merdeka juga karena Banten belum ada pusat informasi bencana. Kenapa istilahnya? Kita klik aja, coba Mbak Rida, ketika ada bencana nanya ke siapa dulu, mana masalah logistik atau apa itu. Makanya saya bukan nyinyir, bukan benci ke pemerintah Banten, bukan. Saya udah mengusulkan loh bahwa pertama Banten harus punya pusat informasi bencana. Betul, karena kita juga rawan terkena bencana ya Pak ya. Mbak tahu nggak, ada nggak pusat informasi bencana? Pernah dengar nggak? Ada Mbak, Banten nggak? Nah itu ya, belum pernah dengar kan? Nah itu makanya saya ingin ketika masyarakat atau relawan pemerintah ada bencana, tahu klik, oh ada informasi bencana ada. Nah saya mengusulkan ke Pemprov Banten juga, terus mengusulkan juga bahwa masyarakat tuh dipermudah dalam akses kesehatan, ambulan gratis. Kan, nah sekarang gini, oke BPJS gratis misalnya, dari misalnya Pandeglang ke Serang BPJS gratis. Ongkosnya itu ya Pak ya. Ongkosnya makanya dari mana? Apa pemerintah istilahnya memenuhi? Enggak. Atau dari Serang mau ke Darmais ke SCM, ya BPJS gratis, perawatan dokter segala macam. Ongkosnya gimana? Singgahnya gimana? Makanya jangan banyak lah. Kata Bang Banten misalnya gini, nah sehirup-hirup bisa payah-payah karena memang nggak kuat di ongkos sama konsumsi. Ya intinya kalau menurut saya belum merdeka sepenuhnya, masalah kebutuhan mendasar di Banten ini belum terpenuhi. Kesehatan masih sulit dijangkau oleh masyarakat Banten. Sedangkan kesehatan, pendidikan, infrastruktur merupakan hal yang sangat penting ya Pak ya. Seharusnya oleh negara ditanggung. Tapi kenyataannya kan, meskipun sekarang gini, anggaran kesehatan tinggi tapi masyarakat masih sulit, sangat sulit. Anggaran pendidikan tinggi tapi IPM-nya kan masih di bawah standar nasional. Fair gitu kan. Nah itu ada apa nih? Itu belum merdeka istilahnya. Jadi istilah merdeka, mungkin kita merdeka dari penjajah ya Pak, tapi ternyata kan konotasi penjajah itu bisa berbeda-beda ya Pak ya. Kan dijajah, bener itu. Ada yang mungkin dijajah dengan kemajuan teknologi, ada juga yang dijajah dengan tadi salah satunya kita masih belum bisa merdeka mendapatkan salah satunya fasilitas kesehatan kita, pendidikan, kemudian hal-hal lainnya yang memang itu sebenarnya krusial ya Pak ya, pantas didapatkan oleh masyarakat. Nah Pak, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, boleh dikasih closing statement nih Pak kepada pemirsa setia Sultan TV. Apa closing statementnya? Silahkan Pak, ini memaknai tentang kemerdekaan atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Iya, kalau kita gini, mengisi kemerdekaan ya dengan istilahnya kemerdekaan gini, ini ya pertama kita harusnya bersyukur kepada pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan kita dari penjajah dan tinggal kita melanjutkan. Ingat gitu. Jadi kita harus berterima kasih dengan para pahlawan,
tinggal kita melanjutkan perjuangan tersebut dengan cara kita versi relawan, misalnya selalu berbuat baik. Jadi barang siapa berbuat baik untuk seseorang, mempermudah urusan orang lain, insya Allah kita akan dipermudah oleh Allah dunia akhirat. Nah demikian pula pahlawan pejuang dulu sama, bagaimana mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah insya Allah mereka juga dipermudah dunia akhirat. Kita juga sekarang menikmatinya, terus berbuat baik ke masyarakat, terus mempermudah urusan orang lain dari segala macam apapun. Dan intinya barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, maka Allah akan mempermudah urusan kita dunia akhirat. Tapi sebaliknya barang siapa yang mempersulit orang lain, maka istilahnya Allah akan mempersulit dunia akhirat. Jadi intinya sini yang terakhir itu jangan lelah untuk berbuat baik gitu. Terus berbuat baik ya Pak ya. Makanya moto relawan kita juga kan ada terus menebar kebaikan gitu. Oke. Nah tuh pemirsa, dalam rangka juga nih ya kita menyemarakan kemerdekaan Indonesia gitu dengan segala perjuangan para pendahulu kita, tentunya juga ini menjadi salah satu bentuk contoh yang bisa kita lakukan saat ini untuk terus berjuang, untuk terus berbuat baik. Jadi jangan menyerah, jangan bosan-bosan untuk berlaku baik terhadap sesama. Kalau simpelnya mengisi kemerdekaan ini, teruslah menebar kebaikan, itu aja. Oke, teruslah menebar kebaikan. Baik, Pak Lulu, terima kasih Bapak atas waktunya nih ya. Kita berbincang-bincang di bincang hari ini tentunya membahas mengenai kemerdekaan dan juga salah satunya terkait dengan kegiatan pembentangan bendera merah putih yang kemarin telah dilaksanakan. Pak, terima kasih, sehat selalu. Semoga nanti bisa datang lagi, kita berbincang-bincang lagi nih Pak ya. Kita tutup Pak. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita hari ini bersama Pak Lulu Jamaluddin yang merupakan pendiri dan juga penasihat dari Forum Potensi SAR Banten. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.